pembelajaran kita jangan pernah dilupakan ya, karena nanti pada saat ulangan harian akan banyak pertanyaan yang akan saya ajukan berkaitan dengan materi kita ini. Baiklah, kemudian kita membicarakan minggu hari ini tentang peranan tumbuhan paku bagi kehidupan manusia. Kita akan bahas satu persatu. Cukup banyak peranan tumbuhan paku yang biasa kita kenal. Yang pertama itu sebagai tanaman hias. Iya betul, tanaman hias. Ada yang tahu contoh tumbuhan paku yang digunakan sebagai tanaman hias, anak-anak? Platycerium nidus atau biasa disebut dengan paku tanduk rusa. Betul sekali, yang bentuknya seperti tanduk rusa yang sering ditanam menempel di pohon-pohon. Betul sekali, yang di sepanjang jalan itu ada di pohon-pohon pinggir jalan itu anak-anak ya. Itu salah satunya. Kemudian ada Aspilinium nidus atau paku sarang burung. Itu juga biasanya juga ditanam di pohon-pohon. Kemudian Adiantum capillus veneris atau suplir. Betul sekali. Dan Selegenella wildenowi atau paku rene. Betul sekali. Kemudian selain sebagai tanaman hias, tanaman paku itu juga digunakan sebagai penghasil obat-obatan. Ada yang tahu contohnya? Sudah baca kemarin? Ya. Contohnya adalah Accipidium filigmas dan Lycopodium clavatum. Betul sekali. Kemudian digunakan sebagai sumber bahan makanan, atau biasanya ada orang, kamu tahu enggak, ada yang di Surabaya banyak yang jual yang namanya, apa itu? Semanggi. Nah, semanggi itu termasuk tanaman paku, namanya Marselia serenata. Terus ada paku yang di sayur itu, Salvia natas atau paku sampan atau sama dengan kiambang. Beberapa tumbuhan paku ada yang diambil daunnya masih muda untuk sayur juga, seperti di warung-warung makan gitu. Kemudian manfaat berikutnya, tumbuhan paku bisa digunakan juga sebagai pupuk hijau. Tumbuhan yang digunakan sebagai pupuk hijau ini biasanya adalah Azolla vinata. Hidupnya itu di sawah, di tanah berair di sawah biasanya, yang bersimbiosis dengan Anabaena azolea atau ganggang biru yang dapat mengikat N2 bebas di udara menjadi senyawa yang dapat diserap oleh tumbuhan lain, sehingga pupuk hijau dari Azolla ini sangat baik digunakan untuk menambah unsur nitrogen di dalam tanah. Kemudian ada tanaman paku bisa digunakan sebagai alat untuk perlindungan tanaman di persemaian. Jadi bisa menjaga tanaman yang ada di persemaian untuk menutup permukaan sehingga tidak dimakan oleh hama dan penyakit. Betul. Baiklah, untuk melihat manfaat berikutnya, salah satu tumbuhan paku yang digunakan sebagai tanaman hias, agar kita lebih kenal, kita akan perhatikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Genus Adiantum merupakan tumbuhan paku yang biasa dikenal dengan tumbuhan suplir. Genus Adiantum dapat hidup meskipun langsung ditanam di tanah ataupun di dalam pot. Semua spesies dari genus ini berpotensi sebagai tumbuhan hias yang sangat menyukai tempat yang lembab pada tanah-tanah agak kering, batuan ataupun di tembok-tembok, dan terkadang tumbuh sebagai tanaman epifit. Habitat dari genus ini yakni tumbuh subur baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi, dan dapat tumbuh dengan baik dengan cahaya yang cukup. Di dunia, terdapat sekitar 200 hingga 250 spesies yang ditemukan, baik tumbuh di daerah tropis maupun subtropis. Ciri-ciri genus Adiantum. Yang pertama, helaian daun atau pinnae tidak berbentuk memanjang simetris, tetapi cenderung tidak simetris dengan variasi membulat segitiga ataupun segi empat. Yang kedua, tangkai atal cenderung berwarna hitam, mengeras ketika dewasa dan mengkilap. Yang ketiga, di bawah permukaan
tepi daun terdapat kumpulan spora berwarna coklat kehitam-hitaman dan bentuknya mirip ginjal. Yang keempat, akar serabut berupa rizoma dan ujung akarnya dilindungi oleh kaliptra. Ya, setelah kita perhatikan video tadi, kalian bisa lihat ciri salah satu tumbuhan paku yang kita kenal dengan nama supriol, dan tanaman ini sangat bagus digunakan sebagai tanaman hias di rumah dan juga mempunyai nilai ekonomis yang cukup bagus. Pemeliharaannya juga sangat mudah, bisa kita jadikan salah satu alternatif untuk tanaman penghias rumah, dan juga bisa jadikan salah satu kalau kita berniat bisnis untuk tanaman hias, tanaman supriol ini juga bisa dan sangat bagus untuk dijadikan salah satu komoditi. Sekian video dan pemaparan saya hari ini, tapi sebelum saya menutup pembelajaran kita hari ini, saya ingin kalian mengerjakan tugas ini di rumah dengan minggu depan menyiapkan materi untuk klasifikasi berbagai macam tumbuhan paku. Silakan kalian pelajari lagi di rumah, siapkan materinya untuk kita lakukan diskusi kelas minggu depan. Sekian pelajaran kita kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.